Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Pada kejayaan Kerajaan Majapahit, nilai Pancasila sudah diterapkan meskipun belum sempurna, namun hampir terrealisasi. Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kejayaan Kerajaan Majapahit. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Kerajaan Majapahit sudah percaya kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya agama Hindu dan Buddha. Nilai sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Kerajaan Majapahit menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit dapat mempersatukan keutuhan kerajaan. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu Kerajaan Majapahit sudah mengenal tata pemerintahan yang sama dengan tata pemerintahan saat ini, di mana ada sebuah lembaga penasihat sehingga mengutamakan nilai musyawarah untuk mufakat. Sedangkan pada Kerajaan Mataram kuno tidak berbeda jauh dengan Majapahit. Nilai-nilai Pancasila pada kejayaan Kerajaan Mataram kuno yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ternyata sudah diwujudkan dalam kehidupan Kerajaan Mataram kuno dengan memiliki nilai ketuhanan di mana telah dibuktikan dengan adanya agama Hindu dan Buddha. Nilai kemanusiaan yakni saling menghargai agama lain. Sedangkan nilai persatuan yaitu ingin mempersatukan Mataram dengan sekitarnya. Nomor 2, menurut saya perbedaan nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan kerajaan dan pada masa sekarang ini yaitu tidak berbeda jauh, karena pada masa kejayaan kerajaan itu sebagian besar nilai-nilai Pancasila sudah terrealisasi. Hanya saja menurut saya perbedaannya ialah pada masa itu dalam bentuk kerajaan sehingga nilai persatuan belum terlalu erat seperti sekarang, di mana pada masa sekarang sistem pemerintahan dalam bentuk negara sehingga nilai persatuannya lebih erat. Yang ketiga, eksistensi Pancasila pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mulai diperkenalkan kepada segenap bangsa, mulai bertumbuh dalam jiwa rakyat Indonesia. Masa-masa mempertahankan kemerdekaan sehingga wujud dari nilai-nilai Pancasila sesungguhnya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ketika jabatan Insinyur Soekarno berakhir, Pancasila sengaja ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi menjadi ideologi komunisme maupun ideologi agama, sehingga muncullah pemberontakan di berbagai daerah, yakni pemberontakan G30 SPKI. Dari sini, rakyat menjadi bimbang tentang ideologi yang mestinya dianut, sedangkan pada Orde Baru, Pancasila mendapat kedudukan tertinggi, sehingga melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan Pancasila kepada semua menteri dan pimpinan lembaga atau badan pemerintahan lainnya tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut Eka Prasetya Pancaksara. Namun hampir sama dengan Orde Lama, di mana pemerintahan Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai tempat perlindungan di balik kejahatan terselubung yang dibuat. Dan yang terakhir ialah masa reformasi, di mana adanya pembaruan kedudukan Pancasila yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk menunjukkan eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.